Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Dolana Felina Stinja NPM 2001020002. Mata kuliah belajar dan pembelajaran grup 8 dengan dosen Miss Chani Loren Sianturi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pembelajaran berorientasi pada aktivitas sistem merupakan proses pembelajaran yang mendorong dan membangunkan keaktifan siswa dalam pemahaman konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman pada berbagai lingkungan di lingkungan belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa merupakan pendekatan yang menggunakan multimedia seperti multimedia dan multimetode. Artinya melalui pembelajaran tersebut siswa memungkinkan untuk belajar dari berbagai internet secara mandiri maupun kelompok, baik dari media internet, media grafis seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Saya akan mengutarakan apa yang saya ketahui tentang pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Poin pertama, mahasiswa mampu menjelaskan segala konsep dasar pembelajaran. Mahasiswa mampu membuat sebuah desain pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan tercanda mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik. Pertama, bagaimana sih orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku belajar? Yang kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar? Ada beberapa pandangan menurut para ahli. Yang pertama, pandangan Anurham 2010 untuk terwujudkan proses pembelajaran dapat mendorong pengembangan potensi siswa secara komprehensif atau sering disebut dengan menyeluruh, maka guru harus memiliki wawasan dan kerangka pikir yang holistik tentang pembelajaran. Pandangan yang kedua adalah pandangan Rusman 2017. Pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas pada siswa adalah pendekatan pembelajaran siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Dalam hal ini, peserta didik didorong untuk aktif meningkatkan pemahaman atas konsep maupun teori baik di dalam maupun di luar sekolah. Mengacu pada teori kontekstistik, peningkatan pemahaman peserta didik terhadap konsep atau teori memiliki beberapa proses atau konsep atau teori. Tapi yang saya jelaskan hanya 3 atau saya sebutkan hanya 3. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga diberi peluang besar untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berbagai pandangan yang berbeda di antara peserta didik sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik diharapkan ke dalam pengalaman nyata. Karakteristik pembelajaran aktif. Menurut Bonwell, dikutip oleh Uma Mahkuda dan Abdul Wahab Roshidi 2016, karakteristik pembelajaran aktif ialah yang pertama, proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, pada pengembangan keterampilan pemikir analitis dan kritis terhadap topik permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak banyak mendengarkan pelajaran yang secara pasif. Yang ketiga, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis dan melakukan evaluasi. Yang keempat, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Pandangan yang ketiga adalah pandangan Hamalik 2009. Aktivitas yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri peserta didik, maupun potensi intelektual, sering disebut kognitif, maupun potensi sikap.
Selanjutnya, aktivitas yang dimaksud oleh Rusman, aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan. Yang kedua, aktivitas psikis adalah kegiatan daya. Selanjutnya, pandangan Paul B. Dietrich. Menurut Paul B., dikutip oleh Sadriman 2011, berikut ini adalah macam-macam kegiatan peserta didik, meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa. Sebelumnya saya minta maaf, aktivitasnya ada 8, tetapi saya hanya menyebutnya hanya 5. Yang pertama, oral aktivitas, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang kedua, writing activities, yaitu menulis cerita, karangan, laporan, tes angkat, menyalin, sebagainya. Yang ketiga, drawing aktivitas, yaitu menggambar, membuat grafik, peta, diagram, dan sebagainya. Yang keempat, mental activities, yaitu menganggap, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan. Yang kelima, emotional aktivitas, yaitu menaruh minat, merasa bosan dan gembira. Materi selanjutnya atau materi terakhir, tekanan penting pada pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama, peserta didik mendapat ruang kesempatan untuk belajar sesuai dengan kreativitas masing-masing melalui aktivitas. Yang kedua, aktivitas belajar peserta didik harus meliputi aktivitas fisik dan aktivitas fisikis. Baiklah, hanya itu yang saya bisa utarakan mengenai pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.